Oke, minasang, kita langsung saja. Oke, teman-temanku semua, oke tomodachiku semua, kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan ya. Jadi kita akan ngebahas pola kalimat yang dibahas di Minano Nihongo, terutama di bab 6 ya. Apa saja sih yang akan dibahas? Jadi bagi kalian yang serius pengen belajar, silahkan ikuti video ini sampai akhir ya. Oke, kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan. Oke, pertama-tama pola kalimat bab 6 ya, pola kalimat bab 6. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah partikel o ya, partikel wo. Ya, di sini ada partikel ditulis dengan wo, huruf wo ya, tetapi dibacanya o ya. Ingat itu ya, dibacanya o bukan dibaca wo ya. Oke, kemudian fungsi daripada partikel wo ini ya, fungsi daripada partikel wo ini adalah partikel wo berfungsi sebagai penunjuk objek dari kata kerja transitif ya. Jadi penunjuk objek dari kata jadi penunjuk objek dari kata kerja transitif ya guys ya. Oke, kita langsung saja masuk mengenai pola kalimatnya sekarang. Pola kalimatnya adalah seperti ini ya. Di sini ada kata benda ya. Jadi di sini ada kata benda, terus ada partikel wo, terus di sini ada kata kerja nanti ya. Jadi yang pertama yang harus kalian pikirkan adalah satu kata benda dulu, terus partikelnya wo, terus kata kerja. Kata kerjanya nanti bebas ya. Mungkin bagi kalian yang belum hafal kata kerja bisa juga cek video Sensei yang membahas tentang kosakata bab 6 ya. Silahkan saja sudah Sensei sertakan di deskripsi ya. Oke. Langsung saja masuk ke penerapannya sekarang. Nah, yang pertama seperti saya jelaskan tadi, di sini adalah kata kerja. Di sini adalah kata benda ya, kata benda dan kata benda yang kita pilih adalah gohang, gohang atau nasi. Terus kata kerja yang kita gunakan di sini adalah tabemas atau makan. Terus partikel wo. Oke. Kalau kita baca ini akan menjadi gohang o tabemas. Gohang o tabemas. Makan nasi. Gohang o tabemas. Oke. Contoh lain misalkan ya, kita gunakan kata kerjanya adalah nomimas. Jadi apa saja yang bisa diminum? Ada mizu, ada ocha, ada biru, ada jus, dan sebagainya. Cuman untuk hari ini, Sensei akan menggunakan mizu sama ocha. Mizu itu air, ocha itu adalah teh. Ya, kalau kita ingin membuat kalimat minum air, itu cukup mizu nomimas, mizu nomimas, mizu nomimas, minum air. Kalau kita ingin membuat sebuah kalimat untuk minum teh, tinggal ganti mizunya menjadi ocha. Ochao nomimas. Ochao nomimas. Seperti itu. Minum teh. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya kita akan membahas kata kerja simas ya. Simas. Dengan menggunakan simas. Simas yang artinya melakukan ya. Melakukan. Simas melakukan. Oke, pola kalimatnya adalah di sini kita akan melihat di sini juga kata benda ya, teman-teman ya. Kata benda o simas. Kata benda o simas ya. Nah, terus kita coba lanjutkan dulu ke ya, di sini juga disebutkan tadi ya, saya sebutkan juga tadi di sini menggunakan kata benda. Kata benda ya. Ingat, perlu Anda ketahui di sini, kata benda yang digunakan di sini adalah bukan kata benda yang sembarangan ya. Jadi kata benda yang kita gunakan di sini adalah kata benda yang mempunyai arti atau mempunyai makna, ada kegiatan di dalam kata benda tersebut. Misalkan sigoto. Sigoto itu pasti ada kegiatan di dalamnya ya. Jadi tanpa simas pun dia sudah mempunyai arti bekerja gitu ya, atau pekerjaan. Atau di situ pati. Pati juga di situ ada kegiatan ya, mungkin ada minum, ada bagi-bagi kue, dan sebagainya. Itu ada kegiatan di dalamnya. Terus ada benkyo. Benkyo itu adalah belajar. Di dalam belajar juga pasti ada tulis-menulis, membaca, dan sebagainya. Jadi ada banyak kegiatan juga di situ. Ada yang terakhir itu ada tenis. Tenis kalian tahu ya, itu tenis ya. Permainan tenis juga pasti bergerak ya, pasti ada kegiatan di situ, ada kegiatan memukul, smash, lari, dan sebagainya. Setelah itu baru kita tambahkan wo shimasu. Wo shimasu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat sebuah kalimat bekerja dengan menggunakan kata kerja ini ya, itu silakan saja shigoto shimasu, bekerja, melakukan pekerjaan. Shigoto shimasu, melakukan pekerjaan. Kemudian patio shimasu, melakukan party. Patio shimasu, melakukan party. Kemudian ada benkyo wo shimasu. Benkyo wo shimasu. Benkyo wo shimasu ini adalah belajar, melakukan kegiatan belajar ya, melakukan kegiatan belajar. Tenis wo shimasu. Tenis wo shimasu. Jadi melakukan
tenis ya. Jadi bermain tenis bisa diartikan seperti itu di sini. Tenis wo shimasu. Oke, coba kita ulang lagi. Shigoto wo shimasu. Tenis wo shimasu. Benkyou wo shimasu. Party wo shimasu. Seperti itu, guys. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini juga Sensei tambahkan note di sini ya. Tadi Sensei juga sudah jelaskan di sini kata benda yang digunakan di sini adalah bukan kata benda sembarangan. Misalkan, selain kata ini juga ada kata benda seperti hong, kabang, jitensha, kuruma, dan lain-lain itu apakah bisa diletakkan di sini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, apakah bisa diletakkan di sini, Sensei? Sensei jawab, tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi karena ini juga artinya berbeda nanti ya. Dan memang tidak ada, hong-o shimasu tidak ada, kabang-o shimasu, seperti itu, nggak ada, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah pola kalimat tanya ya, atau membuat pola kalimat untuk bertanya ya, untuk bertanya. Oke, kita lihat saja dulu. Nah, untuk bertanya itu biasanya kita menggunakan nani ya. Nani itu artinya apa? Kalau ingin bertanya melakukan apa? Nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Melakukan apa? Tinggal tambahkan apa o shimasu ka ya. Nani o shimasu ka? Melakukan apa? Seperti itu. Dan jawabannya di sini adalah gohan o tabemasu. Jadi jawabannya di sini adalah bermacam-macam ya, karena dia menanyakan melakukan apa. Jadi kegiatan apapun itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nani o shimasu ka? Jadi bisa gohan o tabemasu, misalkan juga bisa mizu o nomimasu, ocha o nomimasu, atau saka o shimasu, misalkan juga bisa, atau tenis o shimasu, bisa juga, atau party o shimasu juga bisa. Jadi, kalau Anda ditanya dengan "Nani o shimasu ka?" Itu kesimpulannya bisa menjawab, berbagai macam ya. Jadi, kegiatan apa atau kegiatan apa yang akan Anda lakukan, itulah jawabannya. Ya, misalkan kalau ingin makan, kalau akan makan ya gohan o tabemasu, kalau akan minum mizu o nomimasu, atau kalau akan minum teh, ya udah ocha o nomimasu, kalau akan melakukan party, ya udah party o shimasu, dan sebagainya. Berbeda dengan ketika kalian ditanya dengan "Gohan o tabemasu ka?" "Gohan o tabemasu ka?" Itu jawabannya adalah "Hai tabemasu." "Iye tabemasu." Seperti itu. Jadi ada "hai", "iye" di situ, ya. Lain dengan "Nani o shimasu ka?" "Nani o shimasu ka?" Ini bisa langsung jawab dengan kegiatan yang akan kalian lakukan. Misalkan "Gohan o tabemasu." "Mizu o nomimasu." "Ocha o nomimasu." Dan sebagainya, ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas perbedaan, penggunaan nang dan nani. Ya, perbedaan penggunaan nang dan nani. Tetapi mohon maaf, Sensei tidak akan membahas ini di video ini ya, karena Sensei sudah pernah membahas ini. Jadi bagi kalian yang ingin tahu perbedaan daripada nang dan nani ini, silahkan cek link di deskripsi. Sensei sudah sertakan di situ, silahkan cek di situ ya. Jadi kalau kalian ingin tahu bisa cek di situ ya. Tapi pada intinya saya mau terangkan sedikit juga di sini, nang sama nani ini sama-sama mempunyai arti apa. Jadi artinya sama, sama-sama mempunyai arti apa. Bisa diartikan apa gitu maksudnya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke segmen berikutnya. Nah, kemudian di bab 6 ini kita akan belajar partikel D ya. Jadi kita akan belajar penggunaan partikel D, penggunaan partikel D. Yang di sini mempunyai arti di. Mungkin di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar yang namanya partikel D, tetapi dia mempunyai arti sedikit berbeda. Mungkin sebelum-sebelumnya dia mempunyai arti menggunakan ya, menggunakan alat untuk bekerja seperti pekakas, terus menggunakan alat transportasi itu juga bisa menggunakan partikel D, tetapi polanya berbeda. Oke, kita langsung saja belajar partikel D yang digunakan di bab 6 ini yang punya arti di ya. Nah, partikel D berfungsi sebagai penunjuk tempat terjadinya suatu aksi, kegiatan, atau aktivitas. Oke, jadi fungsi dari partikel D yang kita pelajari di bab 6 ini adalah untuk menunjukkan atau menunjuk atau sebagai penunjuk tempat terjadinya suatu aksi atau kegiatan atau aktivitas. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin menggunakan partikel D ini, di situ harus ada kegiatan, ada sesuatu aktivitas di situ ya. Berbeda dengan partikel ni lagi ya. Oke, siap. Coba kita gunakan dalam sebuah pola kalimat dulu. Kita pelajari dulu pola kalimatnya. Pola kalimatnya seperti ini, ya. Kata benda
khususnya tempat ya. Yang pertama di sini itu ada kata benda khususnya tempat ya, bisa gakko, bisa supa, bisa itu bisa apa namanya itu kantor, kantor itu jimusho juga bisa. Jadi intinya tempat, nama tempat dulu ya, nama tempat dulu di sini. Setelah itu tambahkan partikel D, silakan tambahkan kegiatannya atau kata kerjanya nanti apa. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, kita langsung aja membuat sebuah contoh kalimat. Ya, misalkan contoh kalimat yang saya gunakan di sini adalah "Eki de shimbun o kaimasu." Eki de shimbun o kaimasu. Di sini bisa diartikan membeli koran di stasiun atau di stasiun, membeli koran di stasiun. Pertama-tama kita coba kupas di sini. Tadi sensei menjelaskan partikel D ini adalah penunjuk suatu tempat di mana terjadi aksi atau kegiatan di sana. Nah, sekarang "Eki de shimbun o Eki de shimbun o kaimasu." Nah, sekarang kegiatan yang dilakukan di Eki itu apa? Membeli koran. Membeli koran kegiatannya ya. Di mana? Di Eki. Jadi bisa diartikan membeli koran di stasiun atau di Eki ya. Oke, kurang kurang jelas juga? Oke, saya akan tambahkan satu lagi contoh ya. Oke, saya jelaskan dulu lagi sedikit, misalkan kita kupas dulu EKID adalah tempat terjadinya aktivitas ya. EKID yang ini ya, EKID adalah tempat terjadinya aktivitas. Terus aktivitas apa yang terjadi di situ, kegiatan apa yang terjadi di situ adalah kegiatan membeli koran ya, adalah kegiatan membeli koran. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh lain ya, contoh lain. Misalkan contoh lain, "Supa de yasai o kaimasu." Supa de yasai o kaimasu. Jadi, tempat terjadinya kegiatan itu atau aksi adalah di supa. Kegiatan apa yang terjadi di situ adalah membeli sayur ya. Terus contoh yang kedua, ini bacaannya niwa. Niwa de kodomo to asonde imasu. Atau niwa de kodomo to asobimasu juga bisa ya. Jadi kegiatan yang dilakukan di niwa. Niwa itu halaman ya. Jadi bermain bersama anak-anak di halaman. Jadi, di mana terjadinya aksi atau kegiatan itu adalah di niwa atau di halaman. Kegiatan apa yang terjadi di situ adalah kodomo to asonde imasu, bermain dengan anak, gitu ya. Oke, contoh yang ketiga sekarang. Heya de nihongo wo benkyou shimasu. Heya de nihongo wo benkyou shimasu. Di sini mungkin sensei sudah tidak perlu menjelaskan lagi, mungkin kalian sudah paham ya, apa yang terjadi di situ, tempatnya di mana, seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham kita masuk ke segmen berikutnya atau ke pola kalimat berikutnya. Nah, pola kalimat mengajak sekarang ya. Jadi sensei di sini juga akan menerangkan bagaimana, kalian bisa mengajak teman kalian atau rekan kerja kalian, untuk melakukan sesuatu. Misalkan ya, jadi di sini saya sudah tulis juga pola kalimat mengajak melakukan aktivitas. Jadi mengajak teman atau rekan kerjanya atau ya kerabatnya untuk melakukan sesuatu, misalkan. Bisa itu makan, bisa itu jalan-jalan dan sebagainya. Oke, kita lihat saja contohnya. Oke, jadi untuk mengajak itu kalau nggak salah ada 2 dulu ya, di bab 6 ini ada 2 dulu. Yang pertama itu ada kata kerja bentuk masenka, ya. Jadi kata kerja bentuk maseng ditambahkan ka saja. Ya, kata kerja bentuk negatif, maseng tambahkan ka saja. Terus yang kedua itu ada kata kerja bentuk masyoka. Jadi kata kerja bentuk masyoka. Nanti juga kita akan, apa namanya, bahas bagaimana bisa menggunakan ini dan apa perbedaannya nanti sedikit ya. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama, pola kalimat mengajak melakukan aktivitas yang pertama itu tadi ada apa? Ada masenka. Jadi ada kata kerja bentuk masenka. Kata kerja bentuk masenka. Oke, contohnya adalah seperti tadi kan kita sudah belajar yang namanya gohan o tabemas. Misalkan ocha o nomimasu, misalkan seperti itu. Jadi ketika kalian ingin mengajak sekarang polanya sama tetapi rubah dia ke bentuk bentuk mas itu dirubah ke bentuk maseng, tambahkan ka. Misalkan hiru gohan o tabemasen ka? Ya, hiru gohan o tabemasen ka? Maukah makan siang? Maukah makan siang? Ya, maukah makan siang? Hiru gohan o tabemasen ka? Seperti itu. Bagaimana atau bisa juga diartikan bagaimana kalau kita makan siang, ya. Hiru gohan o tabemasen ka? Bagaimana kalau kita makan siang? Seperti itu. Terus biasanya, untuk bentuk masenka ini biasanya ditambahkan kata ishoni di depannya. Ishoni ini bisa diartikan bersama-sama. Misalkan kalau kita tambahkan ya, kita baca contoh kalimatnya sini adalah "Ishshoni hiru gohan o
tabemasen ka? Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Ya, bisa diterjemahkan seperti ini. Bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama? Ya, bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama? Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Ya, jadi gampang banget kalau mengajak orang makan misalkan ya. Jadi bisa menggunakan pola ini. Oke, kemudian kita akan coba memberikan, contoh lain ya, contoh lain mungkin dengan satu contoh mungkin belum memahami, dan saya akan berikan lagi beberapa contoh. Misalkan ketika Anda ingin mengajak, temannya untuk pergi ke Tokyo bersama-sama, misalkan ya, pergi ke Tokyo bersama-sama. Itu bisa menggunakan, contoh satu ini, "Issho ni Tokyo e ikimasen ka?" "Issho ni Tokyo e ikimasen ka?" Ini bisa diartikan, bagaimana kalau kita pergi ke Tokyo bersama-sama ya. "Issho ni Tokyo e ikimasen ka?" Seperti itu. Oke, kemudian contoh 2 nih, contoh 2 ingin mengajak temannya untuk, nonton film misalkan, nonton film ya. Itu bisa ditambahkan harinya, tambahkan "issho ni" misalkan seperti ini ya. "Nichiyobi issho ni eiga o mimasen ka?" Ya, "Nichiyobi issho ni eiga o mimasen ka?" Jadi, maukah menonton film bersama-sama di hari Minggu atau hari Minggu mau nggak nonton bareng-bareng gitu, nonton film bareng, itulah istilahnya kalau kita ngomongin gaulnya ya. Oke, terus yang ketiga itu ada contoh kombang, "Issho ni biru o nomimasen ka?" Nah, ini bagi teman-teman yang, yang doyan dengan bir atau suka minum bir atau alkohol dan ingin mengajak temannya atau rekan kerjanya untuk, sekedar minum sebentar gitu, bisa menggunakan pola ini juga ya. Kombang, kombang itu malam ini, "Kombang issho ni biru o nomimasen ka?" Jadi, mau nggak atau bagaimana kalau malam ini kita minum bir bersama-sama, seperti itu ya. Jadi, "Kombang issho ni biru o nomimasen ka?" Ya, boleh seperti itu ya. Oke, kemudian, cara menjawab sekarang, cara menjawab sebuah ajakan. Misalkan dari tadi kan kalian yang, sensei ibaratkan, mengundang ya, tetapi sekarang kalau kalian di-invite, sekarang kalian yang diundang atau diajakin gitu loh. Nah, caranya menjawab adalah seperti ini, caranya menjawab sebuah ajakan adalah seperti ini. Nah, misalkan tadi ya, kita ada teman kalian yang mengajak kalian, "Nichiyobi issho ni Tokyo e ikimasen ka?" "Nichiyobi issho ni Tokyo e ikimasen ka?" Pertanyaannya seperti itu. Kalian bisa menjawab, "Hai, ii desu ne." Jadi, "Ah, bagus ya," "Ah, oke," juga bisa diartikan seperti itu ya. Kalau kalian mengiyakan. Jadi kalau kalian menolak atau tidak bisa atau ada kesibukan lain jadi nggak bisa, itu jawabannya seperti ini. Sumimasen, nichiyobi wa chotto. Jadi cukup dengan nichiyobi wa chotto, bla 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 bla. Nggak usah dijelasin, cukup chotto. Jadi dia sudah memahami kalau sudah ada chotto di belakangnya, mungkin dia ada kesibukan lain atau nggak bisa, itu sudah, suatu kebudayaan Jepang ya. Jadi tidak harus menjelaskan alasannya kenapa. Tetapi kalau ditanya, ya udah jelasin kenapa. Misalkan, "Shigoto ga isogashi desu" to ka ne, atau "Jikan ga arimasen" to ka. Nandemo ii desu, ne. Oke, じゃあ次行きますね。じゃあ次は、今晩一緒にビールを飲みませんか？今晩一緒にビールを飲みませんか? Kalau kalian mengiyakan, "Hai, ii desu ne." Atau, "Sumimasen, nichiyobi wa chotto." Maaf, di sini harusnya bukan nichiyobi ya, di sini harusnya kombang ya. Jadi tolong diganti, di sini harusnya kombang. "Sumimasen, konban wa chotto, bla bla bla." Jadi seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut lagi sedikit. Nah, kemudian pola yang kedua tadi ada apa? Ada masyokah ya. Ada kata kerja bentuk masyokah, kata kerja bentuk masyokah. Ini bisa diartikan, "Ayo" ya, "ayo" atau "mari." Bisa diartikan, "Ayo, mari melakukan sesuatu." Misalkan melakukan apa gitu loh. Oke, kita lihat aja contohnya. Oke, lebih gampang lagi. Misalkan ketika, tetapi ini pola ini sering digunakan, oleh orang-orang. Jadi ketika kamu sudah akrab sama orang itu, atau kamu sudah menjadi senpainya, jadi ini jarang digunakan ke, senpai atau ke atasannya, jarang ya. Karena ini bersifat agak sedikit, tanpa meminta izin. Jadi langsung mengajak saja ya. Jadi tidak menanya dulu, jadi langsung, "Ayo kita istirahat," gitu misalkan, "Ayo kita makan," gitu kan. Kalau ke atasan kan kurang enak ya, apalagi di tempat kerja misalkan, seperti itu. Nah, misalkan contoh nomor satu ini, "Chotto yasumimashou ka?"
Nah, misalkan kalian diajak seperti itu, "Choto yasumimashou ka?" Jadi, bagaimana atau mari kita istirahat sebentar. Mari kita istirahat sebentar, ayo kita istirahat sebentar. Bisa diartikan seperti itu, "Choto yasumimashou ka?" Seperti itu. Terus contoh 2, misalkan, "Issho ni hiru gohan o tabemashou ka?" Issho ni hiru gohan o tabemashou ka? Baik, mari kita makan siang bersama-sama ya. Ayo atau mari kita makan siang bersama-sama. Issho ni hiru gohan o tabemashou ka? Seperti itu. Oke, sekarang saya nanti akan, cara menjawab sekarang ya. Cara menjawab dengan, ketika Anda diajak dengan pola masyoka, ya. Karena tadi tadi seperti saya jelaskan tadi ada, atasannya atau teman akrab yang mengajak kalian untuk melakukan sesuatu dengan pola masyoka, ya. Caranya menjawab seperti ini. Misalkan tadi ya pertanyaannya ya, "Choto yasumimashou ka?" "Choto yasumimashou ka?" Jawabannya adalah, "Hai yasumimashou." Jadi tinggal ngulang saja apa yang digunakan di sini. Misalkan untuk kali ini kebetulan dia menggunakan yasumimashou ka. Jadi hilangkan ka-nya, tambahkan hai, "Hai yasumimashou." "Hai yasumimashou." Jadi kan ini bisa diartikan, "Mari kita beristirahat sebentar." Jadi tinggal jawab, "Ayo kita istirahat sebentar," atau "Ayo kita istirahat." Atau kalau kalian menolak dan mungkin karena ada alasan penting misalkan atau ada pekerjaan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, caranya menolak adalah "Sumimasen, ima wa chotto." Ya, "Sumimasen, ima wa chotto." Ingat ditambahkan sumimasen dulu agar lebih halus, lebih sopan lagi kalian menolaknya, ya. "Sumimasen, ima wa chotto desu. Ima wa chotto desu ne. Ima wa chotto." Cukup sampai situ aja, cukup. Oke, kemudian kalau kita mencoba dengan contoh yang kedua. "Issho ni hiru gohan o tabemashou ka?" Issho ni ya, issho ni hiru gohan o tabemashou ka? Cara menjawab adalah, "Hai, tabemashou." "Hai, ikimashou" juga boleh ya. "Hai, tabemashou." "Hai, ikimashou." Atau kalau menolak itu cukup dengan ini ya, dengan menggunakan ini, "Iie, sumimasen." "Sumimasen, ima wa chotto." Jadi cukup menjawab dengan ini ya, "Sumimasen, ima wa chotto." Titik-titik, ya. Nah, kemudian, bentuk masyo, ya, bentuk masyo yang kita pelajari tadi itu ya, bentuk masyo itu, sering juga atau juga sering digunakan untuk menjawab ajakan dari masenka, yang telah kita pelajari tadi. Tadi kan kita sudah belajar ya, misalkan, "Issho ni ikimasen ka?" Misalkan, "Nichiyobi issho ni eiga o mimasen ka?" Itu bisa dijawab dengan, "Hai, mimashou." Misalkan seperti itu. Oke, kita lihat aja contohnya biar lebih ini lagi. Nah, misalkan tadi kan ada, ajakan seperti ini ya. Tadi tadi ada ajakan seperti ini ya, "Nichiyobi issho ni Tokyo e ikimasen ka?" "Nichiyobi issho ni Tokyo e ikimasen ka?" Nah, ini bisa dijawab dengan bentuk masyo. Cara menjawab adalah, "Hai, ikimashou." Jadi ikimasen ka ini dirubah ke bentuk masyo, ya. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, saya ulang lagi, "Nichiyobi issho ni Tokyo e ikimasen ka?" "Hai, ikimashou." "Hai, ikimashou." Seperti itu. Oke, contoh lain. "Konban issho ni biru o nomimasen ka?" "Konban issho ni biru o nomimasen ka?" "Hai, ikimashou." Atau "Hai, nomimashou." "Hai, nomimashou." Seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Bisa dipahami, di sini Sensei, akan menambahkan note atau catatan buat kalian ya. Catatan di sini adalah bentuk masenka dan masyo. Bentuk masenka dan masyoka memang kedua-duanya memiliki ekspresi mengajak lawan bicara untuk melakukan aktivitas ya. Melakukan aktivitas bersama lah tentunya ya, bersama. Akan tetapi perlu diingat bahwa masenka memiliki arti yang lebih sopan daripada masyoka. Oke, seperti saya jelaskan tadi, intinya adalah, keduanya memang, mempunyai fungsi untuk mengajak seseorang atau lawan bicaranya untuk melakukan sesuatu, secara bersama-sama. Tetapi di sini perlu diingat, kalau kita melihat dari bentuk, standar kesopanannya, itu adalah masenka itu lebih sopan atau lebih halus daripada bentuk masyoka. Oke?